Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya berjudul ketika hati kita gundah gulana. Saudara, bicara tentang gundah gulana, hari-hari ini banyak orang yang mengalami kegalauan dalam hati. Ya, selain karena di tiap hari bombardir oleh ketakutan, tapi juga karena ada krisis ekonomi yang hebat di depan kita, saudara, ya, karena COVID-19. Jadi wajar-wajar saja setiap orang mengalami gundah gulana. Apalagi ketika persediaan uang kita semakin menipis, makanan semakin menipis, maka wajar saja kita gundah gulana. Nah, hal yang sama pernah dialami oleh penulis Mazmur. Saya akan bacakan Mazmur pasal yang ke-42, ayat yang ke-2 mulai. Dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku datang melihat Allah? Ayat yang keempat, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Bapak Ibu, penulis Mazmur ini mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Dia harus lari dan dia harus mengungsi di tempat yang asing karena dia diburu, saudara, karena dia dikejar-kejar oleh anak kesayangannya sendiri. Nah, dalam situasi seperti itu dia rindu untuk datang kepada Allah, namun tidak ada tempat untuk dia mau menyembah Tuhan. Itulah sebabnya hatinya di tengah-tengah hati gundah gulana, saudara. Apa yang harus dilakukan? Dalam ayat yang kelima dikatakan, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Yang pertama, saudara, ketika hati kita gundah gulana, galau, yang pertama yang harus kita lakukan adalah never give up. Jangan pernah menyerah, ya. Saudara, kita harus ingat kembali bahwa sebenarnya krisis yang terjadi ini bukan untuk yang pertama kalinya. Sudah berkali-kali kita mengalami masa-masa krisis semacam ini, saudara. Baik krisis karena penyakit maupun krisis ekonomi ataupun karena politik, karena hal yang lain, saudara. Namun kita harus sadar satu hal, bahwa krisis tidak akan terjadi untuk selama-lamanya. Akan ada satu saat di mana Tuhan akan menolong kita. Karena itu jangan pernah menyerah dengan situasi yang ada. Walaupun hati kita rasanya tidak enak, rasanya gundah gulana, rasanya tawar, semuanya jadi tidak enak, saudara, ya. Karena kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita hanya duduk diam di rumah, muter-muter aja di rumah itu saja, dan kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita tidak bisa bersosialisasi dan sebagainya. Jadi dalam situasi seperti itu, saudara, jangan pernah menyerah, ya, jangan pernah tawar hati, dan kita harus menjaga, kita harus ingat bahwa krisis ini tidak akan terjadi selama-lamanya. Ini hanya sementara, cepat atau lambat akan segera berakhir. Yang kedua, saudara, dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang kedua, saudara, kita harus bicara kepada diri kita sendiri. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Saudara, penulis Mazmur ini dia berkata-kata, dia membangun dirinya sendiri, dia memerintahkan pada dirinya sendiri, mengapa engkau gelisah. Nah, hal yang sama ketika hati kita sedang mengalami tekanan, kita perlu teriak, kita perlu bicara kepada diri kita sendiri, mengapa engkau gelisah, percayalah kepada Tuhan. Nah, ini perlu diucapkan terus-menerus, bukan hanya sekali dua kali. Kalau saudara baca dalam ayat ini, saudara, kata-kata yang sama, kalimat-kalimat yang sama dikatakan terus-menerus oleh penulis Mazmur ini sampai dia merasa kuat, saudara. Ya, ketika iman kita kuat, ketika roh kita kuat, itu akan menguasai tubuh kita, pikiran kita, dan attitude kita, ya. Sebabnya ucapkan kata-kata iman, terus ucapkan kata-kata iman, jangan pernah menyerah. Mengapa engkau tertekan? Percayalah dan kepada Allah, karena Dia Allah dan penolongku. Yang ketiga, saudara, dalam ayat yang ke-7 dikatakan, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Yang ketiga, saudara, kita perlu mengingat kembali masa-masa yang lalu, bagaimana Tuhan menolong kita, ya. Dalam penulis Mazmur ini dia berkata, dalam tertekan aku mengingat masa lalu. Artinya kalau dulu Tuhan bisa menolong kita, dulu Tuhan bisa menyembuhkan kita, dulu Tuhan bisa melepaskan kita dari krisis, hal yang sama hari ini Tuhan pasti bisa melepaskan. Yang penting, saudara, jangan lemah, jangan menyerah, tetap kuat dan percaya kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan yang besar, yang sanggup melepaskan kita dari segala sesuatu. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati.